Kembali lagi dengan saya Zikri Muzakir Umam. Kita akan dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang lingkungan usaha adalah keseluruhan dari aspek-aspek atau hal-hal serta keadaan eksternal lembaga usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau kinerja usaha. Dalam hal ini, lingkungan dapat diartikan sebagai gambaran konsep secara keseluruhan terhadap lingkungan luar atau eksternal. Kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan bisnis atau usaha. Segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas usaha dalam melaksanakan analisis lingkungan dapat dilihat dari analisis situasi dan analisis diri. Analisis situasi lebih cenderung pada lingkungan eksternal, yaitu kondisi lingkungan di mana akan diselenggarakan usaha tersebut. Analisis diri lebih menganalisis pengenalan kemampuan usaha sendiri dan sumber daya yang dimiliki. Pemetaan lingkungan eksternal dan internal tersebut dapat menunjukkan seberapa besar kekuatan yang merupakan peluang dan juga kelemahan yang akan mengancam pengembangan praktik. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara studi kelayakan dan analisis lingkungan. Studi kelayakan lebih menekan pada aspek kelayakan secara ekonomi dan sosial, di mana hasil penilaiannya digunakan untuk melihat apakah usaha tersebut layak untuk dilakukan. Sedangkan analisis lingkungan dilakukan setelah suatu usaha dipastikan dapat diwujudkan dan dianggap layak secara sosial ekonomis. Pelaksanaan dan penilaian analisis lingkungan usaha digunakan untuk memposisikan di mana letak praktik tersebut. Langkah-langkah dalam memulai usaha. Dalam memulai usaha, kita harus terlebih dahulu melakukan survei ke tempat usaha yang akan menjadi tempat pemasaran produk yang akan dijual. Hal ini penting untuk kita ketahui seberapa besar peluang usaha yang akan kita jual. Pertama, yang survei terlebih dahulu adalah lingkungan mikro. Tingkat persaingan di survei di lapangan bermanfaat untuk melihat tingkat persaingan usaha yang akan dijual. Seberapa banyak orang yang sudah menjalani usaha tersebut. Di samping itu, kita harus mencari informasi bagaimana kualitas dan ciri khas produk, produser, pelayan, dan harga yang mereka tawarkan. Dengan begitu, akan memiliki strategi persaingan dengan para pengusaha sejenis. Lokasi yang strategis. Survei tempat atau lokasi juga perlu kita lakukan untuk mengetahui di mana kira-kira yang sesuai dengan bisnis yang akan kita jalani. Oleh karena itu, pemilihan lokasi wajib untuk kita lakukan jika ingin usaha yang kita jalani berjalan dengan lancar. Selanjutnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen juga perlu kita perhatikan. Sebisa mungkin jenis usaha yang kita tawarkan memiliki banyak peminat dan daya beli yang tinggi dari konsumen. Sebagus apapun usaha yang kita jalani, jika daya beli konsumen sangat minim, akan mempengaruhi bisnis yang akan kita jalani. Sama halnya dengan minat konsumen. Jika hanya segelintir orang yang membeli produk yang akan kita tawarkan, maka kita harus bersiap-siap untuk gulung tikar. Selanjutnya, pemasok publik atau masyarakat. Lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada dari luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasi perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari faktor ekonomi yang mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Indikator dari kesehatan perekonomian suatu negara antara lain adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta produk domestik bruto. Selanjutnya, faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan mana orang beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologi, pendidikan, dan kondisi etnis. Selanjutnya, faktor teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan,
dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan atau input menjadi keluaran atau output, sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Akan tetapi, perubahan teknologi juga dapat memberitahukan suatu ancaman bagi perusahaan-perusahaan tradisional. Contohnya, perusahaan fotokopi pada awalnya memberikan ancaman bagi perusahaan kertas karbon. Selanjutnya, faktor politik hukum. Komponen politik adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Komponen politik atau hukum ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan, sehingga manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara, seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Pertama, perubahan karakteristik demografi seperti jumlah penduduk dengan keterampilan khusus, pertumbuhan atau pengurangan dari golongan popularitas tertentu mempengaruhi cara perusahaan menjalankan usahanya. Kedua, perubahan sosial budaya dalam perilaku, sikap, dan norma juga mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa suatu usaha. Lalu, peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity memiliki arti sesuai KBBI adalah kesempatan. Secara sederhana, peluang usaha dapat diartikan sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Sementara usaha memiliki pengertian berbagai daya dan upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga secara sistemologi, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Jadi, kesempatan yang ada bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausahaan atau wirausaha. Banyak peluang-peluang yang disediakan dan banyak juga peluang-peluang yang disia-siakan, sehingga berlaku begitu saja kan tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Hanya wirausahaan yang dapat berpikir kreatif, berani mengambil risiko dengan tanggap dan cepat memanfaatkan peluang. Untuk menjadi peluang usaha yang bagus, maka harus memenuhi kriteria. Di antaranya ada permintaan nyata terhadap barang atau jasa, tingkat pengambilan nilai, kompetitif, pencapaian tujuan, ketersediaan sumber daya, dan kompetitif. Peluang di bidang jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat diantaranya jasa servis, merawat, dan memperbaiki bila terjadi kerusakan pada alat-alat yang sering digunakan seperti servis TV, radio, mobil, motor, dan lainnya. Jasa hiburan memberikan hiburan untuk mengurangi stres seperti bioskop, diskotik, kafe, restoran, dan sebagainya. Selanjutnya, jasa transportasi menyediakan angkutan bagi masyarakat seperti rental mobil dan lain sebagainya. Serta jasa perantara membantu masyarakat yang akan menjual dan membeli barang. Lanjut, jasa kesehatan seperti sarana kebugaran, fitness, rumah sakit, dan pengobatan alternatif. Dan jasa yang lain seperti catering, editor, terjemah, dan lain. Sedangkan pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk yang mudah dalam pemakaiannya, efisien dalam penggunaannya, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian, ada kriteria atau faktor yang mencerminkan untuk mengidentifikasi dan menilai peluang usaha serta memanfaatkannya.
yaitu kondisi industri dan pasar, lamanya masa peluang produk, tujuan pribadi dan kompetitif yang dimiliki wirausaha, tim manajemen, modal, teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan, kondisi lingkungan, studi kelayakan dan rencana usaha. Kadang-kadang seorang yang ingin membuka usaha baru didorong oleh rasa optimis berlebihan. Jadi kita harus dapat mengevaluasi usaha tersebut. Menurut Burggraf, ada 3 komponen yang harus diteliti untuk membuka usaha baru. Pertama, untuk dapat menganalisis peluang usaha bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu S, strength adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. W, weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. O, opportunity adalah peluang usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. T, threat ada ancaman apa yang terjadi saat kita berusaha. Cara memanfaatkan peluang usaha bisnis menurut Schwartz adalah percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Janganlah hadiri lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran wirausahaan. Setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saat dapat melakukan usaha lebih baik. Bertanya dan dengarkanlah. Bersiap dan melangkah-langkah. Menganalisis peluang usaha. Bisa kita mulai dengan membuat sketsa bidang usaha yang hendak ditekuni, menyediakan modal, mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan baku, menetapkan lokasi usaha, menetapkan metodologi usaha, teknologi usaha, manajemen usaha, mencari mitra usaha. Sebelum memutuskan untuk menjalankan suatu bisnis, ada baiknya kita melakukan analisis peluang usaha terlebih dahulu. Sebab bisa dibilang analisis usaha merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis. Secara umum, analisis usaha adalah kegiatan yang dilakukan meliputi dari riset, perencanaan, prediksi, hingga evaluasi suatu usaha yang sudah dijalani ataupun yang baru akan dimulai. Melakukan analisis usaha sangat perlu dilakukan jika menginginkan hasil yang maksimal dan memperoleh keuntungan. Dalam sebuah usaha, analisis yang baik biasanya akan terdapat data-data bisnis dari semua aspek yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan mulai dari faktor eksternal dan internal. Sekian. Selanjutnya, tujuan dilakukannya analisis usaha pada dasarnya untuk menetapkan kekuatan usaha yang akan dijalankan dan juga kekuatan kompetitor. Dengan memiliki analisis yang valid dan tepat, pelaku bisnis akan lebih siap dan matang dalam menjalankan usahanya pada persaingan pasar yang ketat. Lalu, bagaimana cara melakukan analisis usaha? Yang pertama, menentukan usaha dengan melakukan analisis SWOT. Dengan melakukan analisis SWOT, pelaku bisnis akan mengetahui kelemahan dan hambatan pada usahanya nanti, sehingga kelemahan dari usaha tersebut dapat diantisipasi dengan cara mencari jalan keluar terlebih dahulu. Sedangkan untuk hambatan dan kesempatan yang ditemukan dapat dijadikan sebagai acuan semangat karena akan lebih tertantang dalam menjalankan usaha tersebut. Kedua, mengantisipasi ancaman dengan membuat inovasi. Setelah melakukan SWOT atau SWOT, cara melakukan analisis usaha selanjutnya yaitu mempersiapkan diri segala kemungkinan ancaman yang berpotensi terjadi. Salah satunya dengan membuat sebuah inovasi yang lebih fresh dan berbeda dengan para kompetitor.
Inovasi yang demikian bisa menjadi salah satu bentuk antisipasi pengusaha terkait dengan risiko yang mungkin saja terjadi pada usaha tersebut. Dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko yang bisa saja terjadi, sebuah bisnis akan lebih kuat bertahan meskipun dalam kondisi terpuruk sekalipun. Ketiga, menentukan target pasar. Menentukan target pasar adalah hal utama yang wajib dilakukan ketika hendak menjalankan sebuah usaha. Meskipun sebenarnya target pasar bisa untuk semua kalangan, tapi akan lebih baik jika target pasar dikategorikan secara spesifik, mulai dari rentang umur, pekerjaan, dan minat target pasar yang diinginkan. Hal tersebut diperlukan dalam membuat strategi promosi dan pemasaran yang tepat sesuai dengan segmen yang ditunjukkan. Sebagai contohnya, sebuah tempat makan memiliki menu makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Akan tetapi, pada menu-menu tersebut bisa direkatkan untuk kalangan tertentu, misalnya bakmi dengan bumbu super pedas lebih dinikmati oleh kalangan remaja dan dewasa. Awalnya mayoritas didominasi oleh anak SMA dan mahasiswa. Dengan begitu, pemilik tempat makan bisa menyimpulkan bahwa target pasar yang dituju memiliki uang jajan yang terbatas. Akhirnya, pemilik usaha lebih tepat menentukan harga makanan sesuai dengan kantong konsumen. 4. Merencanakan dan strategi pemasaran. Selanjutnya, merencanakan anggaran modal usaha mulai dari anggaran produksi, promosi, pemasaran, sehingga produk sampai ke tangan konsumen. Lalu, tentukan strategi promosi dan pemasaran yang akan digunakan nantinya. Rencana strategi promosi dan pemasaran dengan matang disesuaikan dengan target pasar yang dituju. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi secara berkala, paling tidak setiap 1 bulan sekali, untuk mengetahui kinerja dan kemampuan bisnis dalam rentang waktu tertentu. Analisis usaha bisa menjadi acuan pelaku usaha untuk mengambil keputusan terkait usahanya. Dengan melakukan analisis usaha, seorang dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada usaha bisnis. Jadi, semoga bermanfaat ya. Saya Zikri Muzikirman, mohon pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.